di sini nih kayak nyesek gitu ya. Aduh, aku kapan ya bisa nggak sih aku balik lagi gitu loh. Anak aku aja nggak tahu dulu. Oh, ibu tuh dulu penyanyi terombang-ambing juga di laut selama 12 jam. Ngobrol sama penyanyi yang legend itu selalu punya daya tarik tersendiri. Viewersnya selalu menarik dan kayak nge-flashback lagi atau membuka memori-memori lama. Sekarang eksklusif akan kembali ngobrol sama penyanyi lawas yang mungkin nih era 80 atau era 90-an pasti ngeh. Apalagi kalau nanti kita spill untuk lagunya. Sudah ada di eksklusif bersama saya, ada Halo Mbak Riana, siapa kabar? Seneng deh. Happy nih, warna bajunya cerah banget gitu. Secerah hatinya Oh udah iya, bisa comeback. Comeback. Jadi ini tadi sempat ngobrol sedikit, comeback, balas dendam. Iya. Banyak cerita-cerita setelah lama menghilang, akhirnya Iya. kembali untuk Kembali aktif lagi. di dunia Iya. tarik suara. Iya. Mbak, sebelum kemana-mana, ini kemarin baru rilis single baru. Iya. Dan belum lama juga merayakan 40 tahun dekade Iya. dalam dunia Bermusik, bermusik berkarya. gitu. Iya. Boleh cerita dulu nih Mbak, 40 tahun, gila itu Gila ya. lama banget gitu. Gimana Mbak Ria akhirnya memutuskan untuk merilis single baru lagi setelah 20 tahun Ya, vakum enggak, dulu. vakum dari rekamannya. 20 tahun 20 vakum tahun dari aku rekaman, vakum rekaman. kembali gitu. Oke Kembali. Mbak, lagunya dulu yang terbaru, singlenya ini tentang rindu. Rindu yang menyiksa. Aduh, dalam ya. Dalam ya. Tentang apa nih Mbak Ria? Kenapa bisa terpikir untuk bikin single itu? Kalau terpikirnya sih udah lama ya. Dari setiap kali di tiarapnya saya dua dekade itu. Jadi suka kan kalau lagi ngeliat di TV gitu, ada teman-teman nyanyi gitu. Tuh kayaknya di sini nih kayak nyesek gitu ya. Aduh, aku kapan ya bisa nggak sih aku balik lagi gitu loh. Aku juga pengen. Terus teman-teman juga bikin album gitu. Nah sementara kan aku udah sama sekali nggak rekaman tuh terakhir tahun 90-an berapa gitu. Nah terus udah gitu ya udah cuma bisa disimpan aja Simpan dalam hati. Karena kan juga aku masih ngurus anak-anak gitu kan. Kebetulan 3 anakku itu kuliahnya di mana-mana gitu. Mencar-mencar maksudnya. Oh, oke. Dari Bandung langsung ke UK gitu kan. Terus yang nomor 2-nya dari UI langsung ke Aussie, terus balik lagi ke Jogja di UGM, terus yang nomor 3 di Brawijaya. Jadi ya hidupnya kayak gitu deh, nganter anak, ngecek anak, Ngontrol gitu. anak, makanya nggak bisa rekaman, nggak bisa nyanyi. Iya. Tapi sih sebenarnya sih bisa, aku juga ada lah sesekali, tapi off air bentuknya, nggak rekaman lagi gitu. Nah, kalau rindu yang menyiksa itu berarti menyiksa untuk tidak nyanyi itu maksudnya ya Mbak ya? Sebenarnya enggak ya, itu sih kebetulan aja Mbak, memang dapat lagunya. Jadi satu hari ada pencipta itu Wahyu WHL itu bikin acara halal bihalal dengan para pencipta. Terus dia juga ngundang penyanyi-penyanyi. Kebetulan aku diundang, aku hadir di situ. Jadi itu di situ ketemu pencipta-pencipta. Terus dia juga bilang, "Ayo dong, Ri, bikin album lagi." Aduh gimana? Emang ada yang mau ngontrak aku gitu kan? Kan kita masih jadul kan gitu kan. Kirain siapa yang mau ngontrak aku udah lama vakum, nggak ada mungkin produser gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu Ri, udah beda, bisa produksi sendiri gitu. Oh gitu ya. Terus dikasih tahu nanti kita titip edar gitu. Istilahnya publishing ya. Publishing. Jadi nanti titip edar di perusahaan rekaman apa, bukan perusahaan rekaman, pokoknya di publishingnya gitu kan. Udah akhirnya oh ya udah deh, coba deh gitu. Tuh pulang tuh mikir tuh ya, aduh enak juga kalau kayak gitu ya, bisa milih lagu sendiri. Sementara aku dulu itu Susahnya 20 tahun ampun. aku bukannya susah, nggak pernah milih lagu. Jadi nerima. Jadi selalu apa yang dikasih produser. Oke. Gitu. Karena di awal aku start rekaman itu di tahun 85, aku pernah dikasih lagu sama almarhum Bang Rinto Harahap.
Jadi saat itu kan yang lagi top tuh di tahun 85-an, 84-85, Pance, Bang Rito Iya, Harahap, Om Arianto. Aku dapet 3 lagu dari Dari mereka, pencipta top saat itu gitu. Tapi nggak ada yang dipilih sama produser aku. Dan 3-tiganya aku udah rekaman. Cuma justru yang dipilih itu lagunya Mas Adriadi yang pengarang Widuri itu, yang Cintaku Sedalam Lautan Atlantik itu gitu. Jadi lagu Katakan Sejujurnya itu aslinya tuh cerita aku dan untuk aku dari Bang Rito. Oh. Tapi produser oke. aku Om Hartono dari Akorama Record bilang, kayaknya lagu ini nggak cocok deh untuk kamu Ria, cocoknya tuh untuk Christian Panjaitan. Aha. Akhirnya ya udah, saya kan namanya pendatang baru, artis baru gitu, ya nggak berani lah bilang, aduh pengen lagu itu, nggak berani lah gitu kan. Ya udah, akhirnya dikasih malah lagu yang sudah ada, udah direkam sebelumnya dari tahun 84 pertengahan gitulah. Bun, tadi akhirnya mau rilis single lagi nih gitu. Apa nih yang selain karena ketemu dengan teman-teman tadi gitu, bener nggak ada yang ngomporin, siapa aja sih yang ngomporin sampai akhirnya Banyak pencipta-pencipta saat itu yang datang semuanya. Gam, ayo Ri bikin gitu, bikin. Kan macem-macem kan, ketemu Bang Maksima, pokoknya banyak lah. Ketemu Wahyu WHL karena dia yang ngundang. Terus ketemu Domi Allen. Udah kan ketemu macem-macem, banyak deh pokoknya penciptanya. Paling pagi besoknya itu yang ngasih lagu tuh namanya Mas Domi Allen. Terus lagu pertama yang dia kirim itu aku langsung suka. Terus dia mulai kan kirim tuh ada kali 25 apa 24 lagu deh pokoknya. Pilih nggak? Aku cuma tanya, Mas, lagu ini udah ada yang punya nggak? Karena kan udah ada penyanyinya. Iya, Dan aku nggak tahu kok itu tuh AI. Oh, Dasar gaptek. Iya. Kasian ya. Oh, Mas, udah ada yang nggak sih yang punya itu gitu? Nggak, Ri, belum ada gitu. Serius, kok udah ada suaranya gitu? Nggak, itu AI. Oh gitu. Jadi enak banget gitu sekarang kan. Jadi kita udah tahu cara nyanyinya, walaupun tetap dikembalikan ke penyanyi. Style kita kan. Type-nya kita punya suara, punya lagu, gimana ngembangin itu dibalikin ke kita gitu. Kalau dulu kan Mbak jadul banget. Penciptanya itu pakai gitar doang yang masih mentah. Tuh suaranya alap kemana-mana. Iya kan? Jadi kita yang ngembangin gitu. Jadi kalau dulu gitu, kalau sekarang udah ada guide-nya, udah ada AI gitu. Ini minimal si pencipta maunya seperti ini, tapi dikembaliin lagi terserah penyanyi mau dibikin kayak bagaimana gitu. Musiknya pun kalau nggak setuju ya bisa, itu kan hanya guide aja gitu. Jadi beda banget sama zaman dulu. Apa yang yang pertama kali terlintas ketika Mbak Ria nyanyi lagi setelah tadi katanya vakum 20 tahun, atau ketika eranya Mbak Ira tuh seperti apa dan sekarang kayak kecanggihan teknologi banyak gitu, menjadi challenge, tantangan yang justru kayak gimana nih, harus dihadapi dengan segala macam tuntutan yang beda banget kan. Iya. Itu gimana Mbak akhirnya memutuskan menerima semua itu? Pede, terus sama rasa kangen yang saya pendem itu gitu. Walaupun saya juga 20 tahun masih nyanyi sih. Sekali-sekali saya off air di Brunei, di Malaysia, Singapura gitu. Terus di Indo juga ke daerah, tapi bentuknya tuh nggak pernah rekaman. Jadi hanya nyanyi off air aja gitu. Sesekali. Itu pun sekali ya. Jadi ini ya, meskipun sudah beda media segala macamnya, tapi karena kangennya itu jadi udahlah biar aja lah, Bismillah aja. Pokoknya nggak ada beban gitu loh. Ya udah keluarin aja album, seneng-seneng aja gitu. Ya alhamdulillah bagus ya, maksudnya responnya gitu. Cuma memang kalau dulu kan kita jualan kaset, jualan CD, VCD, DVD, aku ngalamin itu. Kalau sekarang tuh bentuknya ya di medsos ini digital gitu. Sudah bisa dinikmati banyak orang. Semua orang gitu. 20 tahun kalau tadi ngurus anak gitu. Keputusan apa yang membuat Mbak Ria saya vakum? Karena pada saat itu nama Mbak Ria cukup besar nih, bersama beberapa penyanyi juga. Lagunya juga viral, rame-rame, banyak peminatnya. Tapi akhirnya meledak dan banyak mendapat penghargaan juga dalam maupun luar negeri kan. Iya, aku dapat 5 Golden Record, 1 BASF Award, 1 HDX Award. Luar biasa. Terus memutuskan untuk vakum
rekaman. Sempat merasa kehilangan, apakah sampai akhirnya memberanikan diri untuk vakum? Awal-awal itu sih ya karena keadaannya, anakku nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang ngawasin, kita punya babysitter gitu. Tapi karena memang dari awal suami aku tuh nggak kasih kalau anak tuh tidur sama babysitter. Ya udah, tapi kalau sesekali aku nyanyi, kalau kayak ke Brunei kan berangkat pagi nyanyinya malam, besok pagi udah Bisa pulang gitu. Jadi anak bisa tidur sama suami aku. Kebetulan jaraknya juga lumayan agak jauh sih, dari nomor 1 ke nomor 2 4 tahun, nomor 2 ke nomor 3 5 tahun. Jadi udah nggak terlalu kecil-kecil juga gitu. Jadi bisa tidur sama suami aku gitu. Berarti 20 tahun off di rekaman, menikmati peran sebagai ibu Bener-bener dan ibu rumah tangga istri. banget, nganter anak sekolah, bimbel, pokoknya udah naruh anak satu, jemput yang satu, naruh di tempat les, jemput lagi gitu. Bener-bener aku ibu-ibu banget gitu. Bertemannya juga Sama bergaul sama ibu-ibu. ibu. Tapi aku nggak menutup kemungkinan aku masih tetap ikut arisan teman-teman nyanyi, pengajian. Jadi cuma dengar ceritaan mereka aja gitu loh. Ri nyanyi kesana kesini gitu. Aduh, kapan ya aku ya gitu. Tapi Sempat nggak. merasakan itu ya, Mbak ya? Kadang-kadang ada, kadang-kadang ya. Tapi kalau udah balik lagi, aduh anak kan udah, kan sekolah udah ini banget tuh ya, intens banget kan, harus bimbel ke segala macam gitu. Dan aku bener-bener akhirnya aku kayak udah dengan sendirinya tuh luntur. Walaupun kadang-kadang nggak menutup kemungkinan, aku kangen banget. Aku pengen, paling kalau lihat di TV, aduh teman aku udah punya album baru, aku nggak punya. Terus dengar kan, oh udah beda, nggak kayak zaman kita dulu gitu. Tapi kan aku ya lewat aja, nggak aku pikirin gitu loh. Ya cuma kadang-kadang suka timbul juga sih. Wajar lah ya, karena karena kan aku dari kelas 5 SD sudah udah nyanyi. mulai bener. Mbak Ria, apa respon suami ketika pertama kali Mbak Ria memutuskan untuk hiatus tadi, untuk rehat sejenak, dan respon suami ketika oke deh nyanyi lagi nih karena anak-anak udah gede selesai, gitu. udah pada Gimana merit. Ya itu pas pulang dari situ kan aku mulai tuh, aku dengerin kan yang dikasih Mas Domi itu. Wah apaan tuh, kata suamiku. Ini lagu baru dikasih, boleh gak sih aku rekaman? Terus dia, ya gak apa-apa kalau mau rekaman gitu. Tapi memang awalnya kan sebelumnya aku bikin 40 konser, 40 tahun berkarya. Iya, aku bikin konser 40 tahun berkarya. Dan itu kan juga menyita waktu juga kan. Kurang lebih kita persiapan 2-3 bulan lah untuk preparing yang 40 tahun berkarya itu. Karena aku memang gak mau seperti aku show yang seperti biasa gitu. Aku pengen bener-bener teman-teman yang ngisi acara itu nyanyiin lagu aku semuanya. Iya. Alhamdulillah mereka mau semua. Obi Mesak, Endang Istorina, Rati Purwasi, Julian Dekrita, Etri Jayanti, sama Lis Menawati. Mereka semuanya mau nyanyi dua-dua lagu-lagu aku. Ya tentunya ada sebagian yang bawa lagu sendiri juga gitu. Ya di situ. Dan karena itu pun bisa terjadi juga karena orang-orang tuh selalu bilang kayak misalnya aku lagi nyanyi di mana, ketemu kan sama fans apa-apa gitu, Mbak Ria nyanyi lagi dong, bikin konser. Mbak Ria tuh bisa loh, lagunya sebenarnya banyak, kompornya banyak. Iya, kayak gitu sih fans, selain teman-teman sendiri, terus pencipta itu sama panitianya juga gitu. Kamu tuh bisa loh bikin konser, kamu lagunya banyak, maksudnya banyak itu yang saat dulu itu meledak istilahnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin booming gitu ya, karena rata-rata di atas 1 juta kopi judulnya. Ya kalau enggak ya nggak dapat 5 golden record itu. Iya, gitu. Iya. Nah tapi suami akhirnya juga mendukung lagi ya akhirnya untuk kembali. Waktu aku bilang aku ditawari nih untuk kerjasama bikin konser aku 40 tahun berkarya gitu. Gak apa-apa, tapi aku pengen di 60 tahun umur aku gitu loh, aku bikin apa ya. Aku sekarang udah 60. Jadi di 60 tahun sebelum itu bikin apa ya? Kayaknya kalau pesta-pesta ulang tahun lebih biasa ya, kayaknya bikin konser. Waktu itu gitu awalnya. Kayak bikin konser, lucu juga bikin konser. Ya udah akhirnya bikin konser 40 tahun berkarya itu. Nah, di perjalanan itu kan ketemu Mas Domi itu, yang pencipta itu. Ri bikin Ri. Oh iya, jadi aku tempelin. Jadi di 60 tahun aku ulang tahun, 40 tahun aku berkarya,
satu aku keluarin album Saka ya. Bukan album, Single. single ya sekarang namanya. Berarti satu paket komplit membalas semua dendam yang 20 tahun 20 tiarap. tahun tiarap dibalas dalam waktu luar biasa gitu. Nah, setelah akhirnya semua hal indah tadi terbayarkan gitu, apa yang sekarang Mbak Ria rasakan kembali lagi nih pada rutinitas Ria penyanyi, mulai Iya, sibuk mulai lagi ya sibuk kayak lagi gitu. Kayak 20 tahun ini di rumah ngunter sama suami, Ya, sekarang seneng sibuk sih, lagi. seneng. Cuma rasanya jadi kayak pendatang baru lagi. Iya, Nah, iya. karena iya. kan harus ngerintis lagi. Kan dunianya udah beda ya, pagi udah banyak Gen Z gitu yang nggak tahu aku siapa. Anak aku aja nggak tahu dulu. Oh, ibu tuh dulu penyanyi. Seriusan Mbak? Iya, anak-anakku tuh tahu kalau aku tuh punya golden record. Aku tuh penyanyi saat itu ya, Heeh. ya top gitu ya saat itu ya. Itu dari guru-guru mereka Oh, waktu SD, oke. waktu TK, waktu SD gitu. Tadinya tuh nggak tahu, walaupun dia tahu aku nyanyi gitu, tapi ya nyanyi-nyanyi aja, kan nggak tahu mereka gitu. Betul. Walaupun aku kadang-kadang juga ada keluar di TV gitu kan, tapi dia nggak tahu karena nggak pernah nonton kan, rata TV malam anak udah Iya. tidur ya, jadi nggak tahu anakku. Ya ampun. Anaknya nggak tahu loh kalau ibunya Nggak penyanyi tahu terkenal. kalau ibunya. Ya ampun. Tapi Mbak Ria sendiri sempat nge-sounding nggak sih? Mama dulu nyanyi, mama nyanyi loh, mama Iya, punya karir. bilang terus kan juga suka setel lagu kalau di mobil gitu. Tapi berlalu aja, anaknya juga cuek. Rumah ini dari mana nih? Rumah ini dari kaset. Yang kamu tinggalin nih bonus kaset tuh dari sepatu kulit rusa. Nah itu yang di tembok itu apa tuh? Itu Golden Record itu awardnya gitu. Oh gitu. Oh jadi ibu tuh dulu penyanyi top. Tiga-tiganya Mbak, aku digituin sama anakku. Ya, kok bisa sih? Nggak tahu karena nggak pernah juga Iya. nonton TV malam-malam kan udah pada Iya. tidur ya. Kan udah capek sekolah kan sekarang sampai jam 4 gitu kan. Tapi lucu ya ketika anak sama sekali ya Nggak mungkin tahu. tahu lah, tapi Iya. agak cuek lah dengan profesi jadi dari kadang ibunya yang terkenal. ibu-ibu temennya gitu kan suka dulu Derry, Ray apa Ovar gitu. Dulu mamamu tuh penyanyi top loh gitu. Sekarang temennya juga Derry emang mama lu tuh dulu penyanyi top. Nggak tahu Katanya dong. mama gue gitu. Aduh kesian deh. Mbak, kembali lagi di dunia ini yang tadi Mbak merasakan beda sebagai beda pendatang banget, baru banget. lagi gitu. Hal apa yang paling terasa? Ya satu mungkin kalau dulu aku jalan orang tahu aku gitu kan. Terus dua misalnya kayak gini nyanyi kadang-kadang gitu. Kan pemain bandnya pasti udah seumuran anak-anakku kan. Iya, bukan ya. Dan nggak tahu aku gitu. Ya kayak gitu paling jadi aku mesti nyonding ke mereka gitu. Oh ini aku lagunya. Oh itu lagunya tante. Oh Iya, itu lagunya biasanya kalau Mbak di kayak gitu kan. spill lagu Iya, itu pasti baru pada tahu nge- gitu. Nah, Tapi kalau tadi dengan cara lagu dulu selalu menunggu lagu dari pencipta. Iya. Sekarang bisa Bisa gimana ini nih sendiri, iya, yang iya. dirasakan Mbak? kalau dulu kan kebetulan aku nggak pemilih. Aku tuh orangnya ya udahlah karena aku dulu udah pernah kan pengen banget lagunya Bang Rinto, tapi begitu dikasih produsernya nggak setuju gitu kan. Jadi setelah itu ya udahlah terserah produser aja. Tapi memang produser aku saat itu dari Aku Rama tuh Om Artono itu memang aduh gini banget tuh kupingnya gitu loh. Lagu tuh nggak pernah jeblok Mbak. Lagu-lagu aku tuh saat itu ya nggak pernah jeblok gitu. Dan itu nggak pernah satu kali jalan dari pencipta. Itu semua lagu-lagu aku itu ceritanya tuh nggak seperti itu aslinya. Jadi sama dia dibikin misalnya temanya apa gitu, kayak yang Ku Tutup Layar Cintaku kan. Oh dia dijanjiin cowoknya mau ngapel, nggak taunya cowoknya nggak ngapel. Akhirnya ya udah dia pergi sama teman-teman yuk nonton, nggak tahu ketemu cowoknya sama cewek lain kayak gitu. Kayak gitu aslinya lagunya nggak kayak gitu. Oke. Nah kalau sekarang mungkin ya aku suka, oh ini lagu kayaknya kan aku udah prepare 3 lagu single album aku udah punya stok nih. Jadi jangan dikomporin lagi nih. Ini stoknya banyak nih. Stoknya lebih banyak, tinggal nunggu aja kapan kita mau edar gitu. Itu 4 lagu itu semuanya beda genrenya. Jadi di situ ada lagu tapi tetap masih di pop ya, cuma beda-beda semua. Jadi aku bisa bener-bener milih. Cuma aku memang sekarang karena
penciptanya juga udah ngasih syairnya juga udah baku gitu. Oh. Menurut aku kayaknya udah cocok semua dengan iramanya. Jadi aku nggak seperti kayak dulu. Kalau dulu tuh bisa 3-4 kali Mbak nyanyi rekaman itu dengan syair yang beda. Karena produsernya masih kayaknya belum masuk nih yang ini. Bikin lagi, gue pengennya kayak gini-gini gitu loh produser aku. Tapi yang dulu susah, yang dulu tidak mudah itu ternyata menjadi sesuatu yang apa ya, mahal kalau boleh dibilang dengan proses perjalanan beberapa musisi legend. Iya, bisa ini lagi. Kalau sekarang mungkin bisa ajang pencarian gitu. Kalau kita sedikit flashback nih. Kalau Baria dulu tadi katanya mulai dari SD kelas 5. Itu memang dari panggung ke panggung atau seperti apa nih? Oh gitu. Aku nyanyi itu dari umur 5 tahun tapi belum dibayar, belum profesional. Jadi begitu aku kelas 5 SD, aku pertama kali nyanyi di Taman Ria Monas. Udah gak ada tuh Mbak, Taman Ria Monas. Jadi dikontrak 2 minggu sekali untuk nyanyi di situ. Untuk nyanyi honornya tuh 1.750 rupiah. Ya, pada saat itu 1.750 untuk rupiah. Sekali nyanyi. Plus nasi bungkus. Nggak boleh dibuang tuh nasi bungkusnya. Ya, terus aku bisa bayaran sekolah SD itu 500 perak, 500 rupiah ya. Plus BP3 tuh 250. Jadi kan 750. Jadi sisanya itu ya punya aku simpen gitu. Naik bis tuh masih 15 rupiah. 15 perak ya, zaman dulu bilangnya perak ya. Itu. Jadi dari anak band itu mereka main di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Aku diajak juga, akhirnya dikontrak 2 minggu sekali juga. Jadi sebulan itu aku nyanyi full di tiap Sabtu atau Minggu gitu. Kebagiannya gitu biasanya. Akhirnya ada lagi Mbak Kolintang itu musiknya kayak dari bambu. Sulawesi Utara. Itu. Jadi ya udah, akhirnya aku jadi full tuh dari satu Kolintang, grupnya itu punya 2 lagi. Akhirnya jadi benar-benar tuh sebulan nyanyi aku ya di pesta kawin gitu. Tapi juga sempat ikut ajang lomba atau pernah, tapi nggak pernah juara. Oh justru nggak juara? Iya juara. Dari Children Pop Singer, terus Bintang Radio pertamanya tahun 82 sampai semifinal aja. Kalau yang Children Pop Singer ada yang semifinal, ada yang final gitu. Tapi nggak pernah juara. Mungkin rezekinya nggak di festival. Bukan di festival. Jadi rezekinya di rekaman. Tapi ke proses rekaman itu aku juga dikontrak sebelumnya 2 produser juga, 2 perusahaan rekaman di Jackson Record dulu. Berarti benar-benar murni jajaki semua itu dari panggung ke panggung semuanya gitu. Gitu. Sekarang sudah 40 tahun berkarya itu, apa yang paling mungkin selain tadi honor 1.700 yang paling menjadi titik awal itu, apa yang paling berkesan buat Mbak Ria sendiri untuk untuk semua rangkaian perjalanan karir sampai di titik ini akhirnya berkesempatan untuk kembali lagi ke dunia musik nih? Yang paling berkesan apa sih sepanjang yang paling berkesan ya aku materi ya udah pasti ya. Terus ya saat itu nambah besar gitu kan. Terus juga ada kebanggaan, aku punya penghargaan gitu. Jadi perjalanan aku yang dari nol banget itu ada dihargai. Jadi ada penghargaannya gitu. Nggak sia-sia gitu loh. Nggak cuma ya udah deh cuma pengen tahu rekaman kayak gini gitu. Enggak. Karena memang aku dari kecil aku udah pengen banget jadi penyanyi gitu. Jadi dari kecil tuh ya udah seneng-seneng nyanyi, tapi sama nenek aku zaman dulu kan nggak boleh ya. Jadi kayak penyanyi gimana gitu. Kayak dulu nyanyi di Taman Ria itu Mbak bilangnya tuh sama nenekku, aku tuh ini mau renang. Jauh ya renang sama nyanyi ya. Iya. Jadi tetap dari rumah pakai baju biasa, terus di tas itu bawa baju renang sama bawa baju nyanyi. Terus supaya ketahuan kan dia ngelihat kan abis berenang aku siram pakai air. Supaya jadi benar-benar basah kan habis renang gitu. Padahal aku nyanyi loh, aku udah dibayar loh. Nenekku nggak tahu. Dilarangnya karena apa Mbak? Oh orang zaman dulu kan kalau penyanyi gimana ya, maaf ya. Gitu orang zaman dulu ya. Tapi kalau mami papi aku mah ngedukung, dia tahu aku nyanyi di situ tahu.
Oke. Kadang suka diantar gitu. Tapi sama nenekku tetap bilangnya aku berenang. Namanya galak kayaknya. Ya karena kan dulu suka dititipin sama nenekku kan, mami aku kerja kan. Nah, jadi dititipin gitu. Terus sekarang kembali ke dunia nyanyi, kembali ke panggung mungkin gitu loh. Yang membuat Mbak Ria merasa ini ciri khas seorang Ria yang harus kembali dikenal oleh siapapun itu, entah mereka yang mungkin dulu juga sudah mengenal atau generasi sekarang yang generasi anak-anak Mbak Ria Baru sendiri ya. yang nggak kenal, apa nih Mbak? Yang pasti kesannya pencipta lagu, terus orang-orang yang pemusik gitu kan, itu bilang Mbak suaranya nggak berubah, masih seperti Mbak yang dulu, nggak suara emak-emak. Aduh kayaknya aku kayak terbang. Aduh alhamdulillah ya. Emang suara mama gimana? Aku bilang gitu. Ya beda Mbak, coba dia dengar suara mama gitu kan. Oh iya alhamdulillah, aku juga dengar. Oh iya masih kayak suara aku kok, masih di ya kan kita tahu ya suara kita kayak gimana. Oh iya ya masih ada kok suara aku gitu. Tapi memang sempat menjaga kualitas Nggak. vokalnya nggak sih? Nggak pernah latihan, nggak pernah nyanyi sendiri aja. Misalnya ada lagu baru gitu, oh dengerin terus nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Atau kita ada studio sih, tapi juga jarang dipakai Mbak. Mbak, kalau bicara soal penyanyi nih era dulu dan sekarang, kalau dulu kemarin saya juga sempat tanyakan sama bintang tamu saya sini yang juga legend juga, kalian tuh memulainya itu benar-benar terseok-seok lah, Mbak, Iya, banget, kayak banget, gitu. Mbak. Kalau sekarang mungkin ada ajang pencarian bakat yang mungkin levelnya beda, tingkat kesulitannya juga beda Iya, gitu. Tapi kalau dari Mbak Ria sendiri melihat perbedaan proses yang dilewati untuk menjadi seorang penyanyi dulu dan sekarang ini seperti apa sih Mbak? Beda banget. Beda banget ya. Kalau kita tuh dulu mau masuk TV tuh Mbak, aku tes 2 kali gagal loh. Dan dulu kalau nggak lulus di TVRI, tes TVRI itu kita nggak bisa masuk ke Aneka Karya Safari, ke Select Top Pop. Padahal kan promosi kasetnya di situ. Jadi harus tes TV dulu. Padahal papi aku tuh kerjain di TVRI loh. Aku 2 kali nggak lulus karena memang papi aku, ya udah kamu kalau mau jadi penyanyi ya usaha sendiri. Usaha sendiri, jangan lewat papi. Jangan lewat papi aku gitu. Papi aku ada di atas, aku tes di bawah. Dan aku nggak bilang dengan juri-jurinya. Padahal jurinya teman papi aku semuanya. Jadi pas udah lulus yang ketiga kali, aku naik ke atas, ke lantai atas. Pih, aku udah lulus gitu. Baru dia turun terus sama dulu almarhum Chris Patikawa. Ditanya, Ji ngapain kesini? Iya nih, katanya anak gue udah lulus gitu. Hah, itu anaknya? Itu 2 kali nggak lulus. Itu tes Ada bapakku di atas loh kerjanya. itu tes Hebatnya apa tuh. Mbak Ria? Kan harus tes TV dulu. Jadi kita bentuknya proses seperti apa? Jadi nanti kita dipanggil, kita biasa lah apply gitu kan. Kita mau ikut tes TV. Aku udah rekaman loh itu. Oh gitu. Udah rekaman di Jackson Record waktu itu. Tapi mereka kan suruh urus sendiri gitu ya. Jadi aku bener-bener ngikutin prosesnya. Dan betapa susahnya mau tes TV itu, nunggu dipanggilnya aja lama. Jadi pas udah masuk TV, lulus, acaranya tuh Wajah Baru. Itu juga ada tingkatannya Mbak. Wajah Baru dulu, terus Keroncong Remaja, Hiburan Lepas Senja. Nah baru kalau kita punya album ya baru. Terus mau ketemu sama almarhum Om Edi Sud, aku datang dari jam 6 sore, jam 8 malam, jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 pagi. Sampai akhirnya aku ketemu beliau itu jam 5 subuh, beliau mau ke Tasik. Itu. Jadi Luar betapa biasa. susahnya zaman dulu mau tampil di TV tuh. Karena kalau produser itu nggak mau. Rata-rata kita suruh penyanyi. Tapi mungkin aku dapetnya yang seperti itu ya. Karena waktu itu aku di Jackson Record. Tapi ada teman-teman aku yang lain enggak, mereka langsung bisa masuk Aneka Karya Safari. Karena kan zaman dulu kan cuma TVRI Mbak. Iya, nggak ada. Terus acara itu yang ditunggu orang tuh 3 iya, tuh. bener-bener. Aneka Karya Safari, Select Top Pop, Musik Malam Minggu ya kalau nggak salah itu. Ditunggu Kamera Ria 4 itu. Dan mau capai sini nih, susahnya minta ampun. Walaupun bapak aku tuh ada di atas dan bapak aku tuh udah ada jabatannya, nggak ngefek. Usaha sendiri. Usaha sendiri, maju sendiri gitu kan, kepengen jadi penyanyi biar tahu, jadi menghargai
profesi prosesnya gitu. Tapi dulu sih sebel ya. Duh kok bapak gue gini sih. Kok nggak nge-back sih gitu, nggak ngedukung gitu. Tapi akhirnya udah selesai dengan perjalanan itu. Oh iya, ada bagusnya. Jadi aku menghargai profesi aku. Aku nggak mencederai profesi aku. Aku nggak menjual profesi aku dengan mencacatkan kelakuan aku sendiri. Alhamdulillah gitu. Nah itu yang mungkin sekarang agak berat ya untuk beberapa penyanyi era sekarang. Iya. Naiknya cepet, ya kan, gitu. hilangnya mungkin cepet, gosipnya lebih lama. Nah iya gitu. itu ya. Kalau pada era Mbak Ria mungkin hal itu tidak terlalu Nggak terlalu, tapi ke-publish ya, dan tapi ada sih. tapi kemudian ada orang beberapa. memang terfokusnya pada apa Karya. apa yang Mbak Ria punya, apa yang teman-teman hasilkan untuk musik apa segala macam. Mungkin karena proses aku ya, aku kan nggak mudah seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi aku ngejaga banget, aku nggak mau karya aku ini cacat oleh kelakuan aku sendiri gitu. Jadi aku ngejaga. Dan bukan berarti aku dulu nggak pacaran, aku juga punya pacar gitu. Tapi masih di jalan koridor yang lurus. Jadi punya orang tua yang keras, yang memang maju sendiri kamu gitu. Itu jadi di situ pembuktiannya gitu. Jadi aku ngerasa oh iya, mungkin kalau dulu aku nyaman hidup aku gitu, mungkin aku akan udah nyantai aja gitu. Tapi kan aku benar-benar berproses gitu. Jadi ya aku jaga banget, aku nggak mau. Alhamdulillah nggak ada gosip apa kan. Bersih gosipnya, Ya, dicari nggak ada alhamdulillah, gosipnya gitu. ya. Walaupun aku juga punya pacar ya, pacaran dulu kan orang kok punya pacar? Enggak lah, aku juga pacar. Tapi karena aku tahu batasan-batasan. Aku nih lagi nyanyi, aku lagi kerja gitu loh. Jadi aku bilang itu kerjaan aku gitu. Jadi aku nggak mau banget mencederai itu gitu. Luar biasa loh nih. Sampai alhamdulillah 36 tahun perkawinan aku pun aku masih adem ayem. Adem ayem, jauh dari gosip ya kan. Iya, rahasianya apa nih yang Rahasianya jauh apa dari ya? gosip, yang tetap adem ayem, apa sampai rela nih 20 tahun vakum demi anak-anak gitu. Apa nih rahasianya menjaga semua keharmonisan tanpa, kan kadang-kadang nih di masa muda kita berjaya, tapi ketika sudah berumah tangga mungkin ada sesak, kemudian itu memicu konflik apa segala macam. Ya mudah-mudahan enggak ya. Soalnya kan aku baru comeback nih. Jadi Kalau dulunya dulu selama ininya lah. dari gadis apa dari Ya dari biasanya remaja, dari gadis, remaja ya itu tadi ya seperti saya bilang tadi kan, saya tetap ngejaga banget. Karena balik lagi saya kan ngerintis nggak mudah. Mungkin prosesnya teman-teman beda dengan prosesnya saya gitu. Jadi saya pegang teguh itu. Terus sampai juga saya rumah tangga juga gitu. Saya kan komit, saya udah menikah sama orang gitu kan. Nah orang itu kan suamiku kan punya juga keluarga yang harus dijaga gitu. Betul. Aku juga punya keluarga yang harus aku jaga namanya juga gitu. Aku punya amanah nih, punya 3 anak. Iya, gitu. Laki-laki 3-tiganya. Jadi aku harus juga menunjukkan gimana caranya menjaga amanah ini gitu. Berjalan mungkin nawaitunya kali ya Mbak. Aku udah ngerasa oh ya aku udah jadi seorang istri gitu loh. Jadi aku yang walaupun aku nggak dilarang ya nyanyi ya sama suamiku boleh, cuma ya asal bisa ngaturnya gitu. Dan kesadaran bahwa punya kalau anak kamu, itu menjadi tanggung jawab juga kan. Dan aku kan udah selesai, semua udah merit. Iya. Anak-anakku sekuliahnya udah selesai, udah pada kerja, udah merit, baru Menikmati lagi masa tua, kembali lagi walaupun berkarya. udah 60 tahun, aduh kayaknya telat gak sih? Gak ada telatnya. Gak ada telat. Iya. Kembali ke masa muda nih, semangatnya juga muncul baru lagi. Gak ada basinya. Jadi masih tetap seger ya, fresh. Mbak Ria, pertanyaan terakhir nih, selama menjadi seorang public figure entah dulu atau sekarang, apakah kemudian Mbak Ria kemudian merasa tidak terlalu terkenal, tapi whatever, yang penting Mbak Ria adalah seorang musisi dan public figure. Ada nggak hal yang paling titik terendah dari Mbak Ria menjalani profesi ini, atau ketika sudah berumah tangga yang itu justru menjadi pelajaran banget untuk banyak hal, nggak hanya karir tapi juga kehidupan secara umum? Apa nih Mbak? Momen apa, peristiwa apa yang itu kayak pelajaran banget nih buat seorang Ria Resti dalam hidup? Kalau untuk karir ya aku pernah, semua pasti penyanyi pernah ya, yang ditipu sama panitia. Itu pasti pernah Mbak. Oh iya. Terus terombang-ambing juga di laut selama
12 jam. Oke. Jadi aku dulu kan biasa tuh Mbak kalau nyanyi kita tour show. Aku pernah sampai 15 tahun aku bukan dikontrak ya. Pokoknya kita tour show itu dari yang Sumut itu yang udah 10 kota plus Riau itu. Pekanbaru tentunya ya kan kotanya. Jadi pokoknya kalau nggak salah tuh 17 kota saya berangkat itu. Nah ini menuju kota yang ke 15 kalau nggak salah, 15 atau 16 gitu. Itu harusnya kita ke Tanjung Pinang nyanyinya. Jadi nanti pulangnya itu dari Tanjung Pinang. Itu namanya Selat Panjang. Aku ingat banget. Jadi itu pulau Mbak. Itu tuh benar-benar di tengah laut. Selat Panjang itu. Nah, pulang dari Selat Panjang, kita kan harus ke Tanjung Pinang. Jadi pakai boat. Pakai boat. Terus tiba-tiba tuh boatnya mati Mbak di tengah-tengah laut. Nah, terus nggak punya bola-bola pelampung, aku juga baru tahu tuh, oh pakai bola-bola pelampung gitu. Terus dia nggak punya, akhirnya pakai handuk. Terus nggak ada benderanya, pokoknya nggak tahu dia tuh pesawat, boatnya apa gitu nggak ngerti karena nggak punya bendera. Jadi kita gini-giniin anduk. Serius? Iya, 12 jam Mbak terombang ambing. Itu dari kelihatan apa ya? Kayak ada pohon-pohon, kayak pantai gitu, pinggir pantai. Itu sampai udah lautan semua. Akhirnya ada nelayan dipinjemin. Zaman dulu Mbak, TV tuh masih pakai aki di daerah. Nggak ngalamin pasti kan? Nggak ngalamin. Udah listrik ya. Kalau dulu pakai aki Mbak. Jadi dia pulang ke rumahnya ngambil aki. Nggak taunya nggak cukup akinya satu. Kan aki TV kecil banget. Kalau yang speedboat itu kan gede akinya, segini kalau nggak salah. Dia pinjam sama temannya, balik lagi temannya tuh nungguin lagi Mbak. Akhirnya udah dapat 2 apa 3 gitu dari teman-teman si nelayan itu sampai kita ke Batam. Padahal kita harus nyanyi ke Tanjung Pinang. Jadi nunggu dulu di Batam. Tuh yang namanya orang Tanjung Pinang nggak tahu tuh kayak apa tuh, bingungnya. Udah jual tiket. Iya. Dan dulu kita harus rolling Mbak, pawai. Karena nggak percaya penonton itu nggak percaya. Jadi begitu kita rolling, nyampe tuh kita dulu rolling keliling tuh sampai ke pasar-pasar gitu loh Mbak, nyanyinya. Kan nyanyi di daerah, nyanyi di kampung-kampung. Terus mereka baru ngelihat oh ya artisnya datang gitu, baru beli tiket gitu. Memastikan jadi enggak artisnya datang baru dulu, mereka beli tiket. karena mungkin dulu sering mereka dibohongin gitu. Ya seperti saya selain itu yang pernah ditipu sama panitia pernah di Lampung. Bilangnya nyanyi 1 kali, udah nggak taunya saya nyanyi harus 3 kali. Saya nggak mau kan, akhirnya saya disandra Mbak, nggak boleh pulang. Disandra? Terus disandra sama kebetulan aku sama mami aku nggak boleh pulang, kita harus nyanyi dulu. Aku nggak mau, aku nggak mau karena aku nggak dibayar yang 2 itu. Aku nggak mau, kan nyanyinya 1 karena dia nggak ada pembicaraan. Nanti aku kasih lagi, nggak ada. Itu di Lampung aku ingat sekali. Gila ya, gila. Disandra, terombang ambing, luar biasa. Akhirnya loh. pulang bisa itu beli tiket sendiri. Karena tiket aku kan ditahan sama panitianya. Aku karena nggak mau nyanyi yang kedua dan ketiga itu, aku nggak mau. Tetap mau nyanyi terus ya, nggak kapok. Enggak, saya nggak pernah kapok. Ya? Nggak kapok. Justru dari situ membuat mental yang jadi betul. kuat ya. Gitu. Nggak afdol kalau nggak nyanyi, tapi aku boleh request nggak, selain single yang baru, aku juga pengen 1 lagunya Mbak Ardia yang saat itu booming, entah itu yang Sepatu Kulit Rusa, kayaknya Sepatu Kulit Rusa paling ya. paling paling. Tapi omsetnya, soal omset penjualannya sebenarnya yang paling tinggi itu Cintaku Sampai ke Ethiopia. Pusing lagi kan? Ini banyak nama negara yang semua disebut banyak lagu-lagu. Semua di lagu aku tuh dari Amerika, Hong Kong, Tokyo, segala macam ada. Lagu traveling. Malaysia, lagu traveling ya. Oke, yang single terbaru dulu deh. Oke. Kameranya boleh kesini ya. Refnya aja dulu mungkin nggak apa-apa deh. Jangan biarkan ku sendiri. Ya gitu ceritanya. Ini bener-bener suaranya karakter penyanyi legend tuh emang beda ya. Gitu ya, beda ya. Iya beda. Iya, aku juga rekaman katanya gitu. Tetap nggak berubah, aku punya khas gitu. Oke, Mbak, kalau yang itu sepatu. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta, tas hitam
kulit buaya, itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta, bukanlah harta. Bener kan? Bener. Suara Gak berubah ya? Gak kayak suara emak-emak ya? iya, kayak suara mama tuh suara apa? Tapi bener, suara penyanyi legend tuh emang nggak berubah sama sekali dan Iya. tetap menjadi ciri khasnya sendiri. Iya. Sukses buat singlenya. Terima Ajang kasih. balas dendam selanjutnya ditunggu. Ditunggu 3 single lagi. 3 single lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi mengenang banyak Amin. semuanya, terutama Iya. katanya Mbak Ria sendiri, atau memperkenalkan buat generasi zaman sekarang gitu. Iya, Terima kasih Mbak Ria sudah Makasih, datang, sudah Mbak. ngobrol di Eksklusif. Mudah-mudahan sukses buat Undangannya. semuanya. Thank Terima you. kasih, thank you, bye bye.